santri Al-Azizi, buruan cepet hafalin Quran 30 juz, saya beliin umroh gratis. Yang jamaah enggak ya, ini khusus untuk santri ya. Ya nanti mudah-mudahan Maulid ada ya, ada itu lagi ya, kayak dulu ya. Cuman sayangnya dua, coba kalau vouchernya gitu ya, berangkat umroh semuanya. Mantep. Pokoknya yang ngaji sampai setahun nggak absen, berangkatin umroh. Amin. Harapan dan doa ya. Kalau kepada santri saya janji, karena tertulis di dalam brosur iklan, siapa yang hafal 30 juz atau kitab mustalah hadis bisa disimak ya, bisa diterjemahkan, maka langsung berangkat umroh gratis ya. Amin, gitu ngapa ya? Maksudnya bahwa ada peluang potensi untuk kita meraup sebanyak-banyaknya pahala. Ya emang gini, orang ikhlas itu nggak menghitung itu, tapi kan tetap Allah itu menawarkan, berikan motivasi kepada kita dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang terus menerus. Allah sendiri menyebutkan, kita suruh berharap mengenai tentang pahala. Jadi orang berharap pahala sah, dan itu bagian daripada ikhlas, nggak masalah. Ya memang tingkatannya tingkatan maqam ikhlas pahala, tapi kan Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran, dan Rasulullah sendiri yang menyebut hitung-hitungannya mengenai tentang pahala untuk umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya kan nyalip orang yang diberikan oleh Allah kelebihan secara finansial, kemudian dibuka hatinya, ada kecintaan kepada tanah haram, Makkah al-Mukarramah wa Madinatul Munawwarah, akan nyalip kenapa? Karena dia seperti Abdullah bin Umar, Sayyidah Aisyah, dia kalau kangen langsung ibadah di tanah haram. Tapi ya itu tadi, hati kalau tiba-tiba kita pakai sandal yang di pinggir itu, di tempat yang nggak kepake di Masjidil Haram, itu gosok bukan namanya? Gosok, haram nggak itu? Haram. Nggak apa-apa, sama-sama lagi umroh, kali ikhlas kali ya gitu ya. Ya nggak bisa. Atau sandal kita hilang, kemudian tukeran, nawa itu tuker sandal gitu ya. Ya nggak bisa, tetap itu gosok itu haram, dan itu 100.000 kali. Yang biasa yang tak terelakkan itu kalau sesama jamaah itu berdebat masalah politik ya. Ini bantah-bantahan itu udah rombongan haji, rombongan umroh itu biasa bantah-bantahan. Padahal subhanallah ya, itu sangat-sangat bukan hanya mengurangi, tapi bisa menghilangkan pahalanya kita dalam haji maupun umroh ya. Maksudnya karena ini Sayyid Luqman mengingatkan kita, dimanapun kita berada, hati-hati, sekecil apapun pasti ada catatannya, ada jejak rekamnya. Makanya kan kita beruntung punya medsos ya, punya alat komunikasi medsos. Jadi kalau komunikasi dengan istri itu terekam dengan baik, ini namanya jejak rekam. Kalau ada apa-apa, ini dulu kan ngobrol gitu. Demikian juga kalau ada kita punya orang nomor 2, nomor 3 ya, itu gampang dilacak. Paling mudah. Makanya orang mau macam-macam kayak apa itu belum rekaman CCTV-nya Allah, baru rekaman hasil teknologi medsos, terekam dengan rapi itu. Kegiatan tabligh jalalain dari tahun dulu sampai ya, kalau sebagian mungkin dihapus, kalau kita yang nggak dihapus, jebol gitu ya. Makanya biasanya HP saya pasti jebol. Tapi kan bisa kita, keuntungannya bisa jejak rekam digital bisa dibuka. Ini hanya tampil betapa Allah lebih daripada itu. Makanya ada orang di pengadilan, dia mengelak macam-macam, tinggal ditunjukin doang. Ini obrolannya, ini catatannya. Selesai sudah dia nunduk, ya, udah nggak terbantahkan lagi. Demikian juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada semut yang hitam, dulu kita diajari di madrasah diniyah ibtidaiyah. Ada semut yang hitam berjalan di atas batu yang hitam, di tengah gelap gulitanya malam.
Allah maha tahu berapa jumlahnya semut itu. Jangan dikira Allah tidak tahu. Daun-daun yang jatuh berjatuhan, jumlahnya Allah maha tahu. Kemudian daun yang akan jatuh dan daun yang sudah menguning tapi belum jatuh, Allah maha tahu. Berapa jumlah daun yang sekarang berada dalam pohon tersebut, dan berapa jumlah pohon yang berada di hamparan bumi ini, dan berapa jumlah daunnya, Allah maha tahu detailnya itu semua. Nah, agar kita ini sadar betul bahwa hati-hati dengan perilaku kita, sehingga ada gini aja lah, kita maksimal mungkin jadi orang baik ya, biar jadi orang baik. Kalau nggak bakat jadi orang baik, jangan jadi orang jahat. Yang penting jangan jahat aja, udah cakep itu. Siap nggak kira-kira? Ya. Jadi kita nih kan namanya kita ngaji kan berusaha untuk menjadi orang best of the best, orang yang baik lah, orang baik. Sekuat tenaga kita. Tiba-tiba kita ini nggak bakat jadi orang baik. Ya sudah, jangan sampai kita jadi orang jahat. Udah itu udah cakep banget. Kita nggak jahat itu udah top. Di zaman sekarang itu jangankan nggak jahat, tidurnya sekarang itu di zaman akhir era milenial ini itu sudah cakep. Orang tidur itu bagus dibandingkan bangun terus mabok. Gimana? Bagusan mana? Tidur apa mabok? Itu zaman sekarang tidur itu udah cakep banget. Tapi santri nggak boleh ya, atau tidur orang ngajinya 24 jam masa mau tidur, bagaimana judulnya? Maksudnya ini fakta bahwa orang tidur itu udah bagus banget. Kenapa? Karena dia terhindar dari omongan hibah, dari omongan yang tidak, dari kejahilan tangan kita. Makanya ada orang udah tidur zaman akhir itu, ya sudah tidur aja, tidur ya. Tapi kalau kebanyakan memang jadi penyakit ya. Kalau kurang tidur ya jadi penyakit ya. Banyak tidur ya penyakit juga. Cuma lumayan nih, pemabok, penjudi itu kalau tidur disayang malaikat itu. Kenapa? Karena dia kan berhenti, nggak judi, nggak mabok. Begitu bangun dosa. Ya mendingan tidur panjang aja ya enggak. Nah kalau kita kan paling tidak ya sudahlah, tidur tapi bangun kalau lagi sholat.